Om Swastiastu. Kami kelompok 9 kelas 9J dari SMP Negeri 1 Denpasar akan menjelaskan video materi ilmu pengetahuan sosial tentang poin 29 dengan guru pembimbing kami, Dr. Putu Eka Juliana Jaya, SE MSI. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya selaku Ketua Kelompok 9, I Gusti Agung Ayu Maharani Dewi Kusuma, nomor absen 12, dengan Wakil Ketua Niputu Angga Dewi, nomor absen 31, anggota 1, Ana Agung Bagus Ngurah Agung Aryaningrat, nomor absen 3, anggota 2, Made Dananita Dwiyana, nomor absen 24. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan poin 29, yaitu konsep ekonomi kreatif. Apa itu konsep ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif atau kreatif ekonomi adalah konsep ekonomi yang sangat mengutamakan kreativitas, penggunaan ide, pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan ekonomi khususnya pada bidang industri kreatif. Istilah atau konsep ekonomi kreatif pertama kali diperkenalkan oleh John Hawkins dalam bukunya The Creative Economy yang berjudul How People Make Money from Ideas. Saat itu, Hawkins menyadari lahirnya gelombang ekonomi baru berbasis kreativitas. Dan sekarang, ekonomi kreatif telah terbukti memberi banyak bantuan dalam usaha menumbuhkan ekonomi karena banyaknya pembisnis kreatif yang telah berhasil menuangkan ide serta kreativitas mereka yang mendapat dukungan dari pemerintah. Kreativitasnya juga tidak terbatas dalam hal penciptaan produk saja, tetapi termasuk penggunaan bahan baku dan inovasi teknologi. Hasil lonjakan ekonomi setelah adanya konsep ekonomi kreatif membuat banyak cakupan yang sangat luas pada masyarakat. Karena tidak hanya mencakup penciptaan nilai tambah secara ekonomi, namun juga termasuk penciptaan nilai tambah secara sosial, budaya, dan lingkungan. Ciri dan karakteristik ekonomi kreatif. Yang pertama, berbasis ide dan gagasan. Sebuah bisnis kreatif akan selalu mengikuti dari ide dan gagasan dari pelaku bisnis. Yang kedua, pengembangan terbuka dan tidak terbatas. Seperti ide dan kreativitas, bisnis yang tergolong bisnis kreatif tidak akan mengikuti cara konvensional yang terbatas, melainkan akan selalu mengikuti dan terbuka terhadap tren-tren serta inovasi baru. Ketiga, merupakan hasil intelektual. Produk yang dihasilkan atau diciptakan merupakan proyeksi dari kreativitas, bakat, serta intelektual atau pengetahuan pelakunya. 4. Butuh kerjasama. Demi mendukung segala aspek, ekonomi kreatif sangat bergantung pada kerjasama segala pihak, baik pelaku usaha, kaum intelektual, dunia usaha, dan pemerintah yang merupakan prasyarat dasar. Konsep yang bersifat relatif dan mudah diganti. Usaha ini sangat bergantung pada kemajuan zaman, teknologi, dan juga tren, sehingga tidak mengherankan produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan. Demikian, bisnis ini merupakan margin yang tinggi dengan aneka ragam pilihan, persaingan sejenis yang sangat tinggi dan mudah ditiru oleh pelaku bisnis lain. Lalu, apa saja contoh dari ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif memiliki banyak sekali contoh usaha, antara lain sebagai berikut. Pertama, periklanan. Kedua, kerajinan tangan. Ketiga, pasar barang seni. Keempat, kuliner. Kelima, fashion. Keenam, film, video, dan fotografi. Ketujuh, musik. 8. Seni pertunjukan. 9. Penerbitan dan percetakan. 10. Radio dan televisi. 11. Layanan komputer dan perangkat lunak. 12. Riset dan pengembangan. Untuk mewujudkan usaha ekonomi kreatif, para pelaku usaha juga memerlukan faktor pendukung untuk menunjang bisnis mereka, yang terdiri dari kemudahan akses informasi dan komunikasi. Akses informasi dan komunikasi sangatlah berperan penting karena dapat mempermudah pengusaha dalam mencari pengetahuan terkait inovasinya. Kemajuan teknologi. Teknologi yang digunakan dalam pengembangan ide juga haruslah sepadan, artinya agar inovasi ide bisa terlaksana dengan baik, yaitu dengan dibutuhkannya teknologi yang sesuai.
Keahlian tenaga kerja. Keahlian tenaga kerja yang sesuai bisa mempermudah proses realisasi inovasi di industri kreatif. Tapi bagaimana ya pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia? Sebenarnya ekonomi kreatif ini sudah ada sejak lama di Indonesia. Bagi masyarakat, hal ini menghasilkan ide merupakan hal yang harus dilakukan demi kemajuan sebagai definisi ekonomi kreatif. Semenjak era pemerintah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, ekonomi kreatif ini di Indonesia sudah muncul. Kemudian pada masa pemerintahan Bapak Joko Widodo, industri ini semakin berkembang berkat dibentuknya Bekraf. Kemunculan ekonomi kreatif ini juga tidak lepas karena adanya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA yang telah ada dan berkembang. Selama beberapa tahun, keberadaan MEA dan industri kreatif ini diharapkan mampu membantu memajukan perekonomian Indonesia dengan cara membuka lapangan kerja baru, menekan angka pengangguran, kompetisi dunia bisnis yang lebih sehat, masyarakat akan menjadi lebih kreatif, meningkatkan inovasi dalam berbagai sektor. Sebelum saya lanjut untuk menyampaikan kesimpulan, adapun cara yang dapat kita tetapkan untuk mencegah COVID-19, yaitu rajin mencuci tangan menggunakan sabun, selalu menggunakan masker saat berpergian, menjaga jarak dengan orang lain, menyiapkan obat atau vitamin bila diperlukan, tetap berada di rumah, selalu menjaga kebersihan diri, mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, tetap menjaga kekebalan imun tubuh agar tetap sehat. Jadi, dari materi ekonomi kreatif tersebut dapat saya simpulkan bahwa ekonomi kreatif adalah ekonomi yang lebih menekankan kreativitas dan pengolahan informasi. Ekonomi kreatif juga sangat mengedepankan ide dan pengetahuan sumber daya manusia, karena sebenarnya ekonomi kreatif merupakan salah satu bentuk pengembangan konsep ekonomi dengan harapan dapat meningkatkan potensi perekonomian dunia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini, dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.